Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky. Dan untuk kalian yang baru, hai, nama aku Rizky. Aku sekarang tinggal di Hamburg sejak tahun 2022 dan aku ke Jerman sejak tahun 2018 sebagai au pair, tepatnya di Kassel. Dan sekarang aku sedang menjalani Ausbildung sebagai Rechtsanwalt Fachangestellte. Di video kali ini aku mau nge-share salah satu situasi dari audiens aku. Aku kira kayak mungkin kalau aku share jawaban ini dan situasi ini sama kalian, mungkin ini bisa membantu kalian yang sudah di Jerman atau yang ingin ke Jerman dan mungkin ada di posisi seperti ini atau potensial akan ada di posisi seperti ini. So, selamat menyaksikan. Aku baca emailnya dulu, tapi aku anonim namanya. Saat ini dia sudah 2 bulan kerja di hotel di Jerman dari Indo, melamar pakai visa Arbeitsaufnahme mit akademische Hintergrund 18B. Saat ini saya lagi Probezeit 6 bulan, April sampai September. Aku baru aja lihat di YouTube video kamu yang tentang resign Ausbildung tanpa harus balik ke Indo. Saat ini aku juga masih pegang Fiktionsbescheinigung. Jadi Fiktionsbescheinigung itu ketika kalian mendaftar visa. Jadi proses sampai kalian mendapatkan kartu visa atau mendapatkan visa atau Aufenthaltstitel itu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Ini nggak pasti berapa bulan, tapi dulu pengalaman aku sekitar 1 bulan. Jadi selama waktu itu atau selama menunggu aku mendapatkan Aufenthaltstitel, kita mendapatkan Fiktionsbescheinigung sampai termin aku atau sampai janji aku nanti di Ausländerbehörde tanggal 14 Juni, sekitar 2 minggu lagi. Aku dapat Aufenthaltstitel yang dalam bentuk kartu itu ya. Iya betul, Aufenthaltstitel itu kan kartu gitu, visa gitu. Saya ngerasain hal yang sama kayak kamu. Aku nggak nemuin passion aku di sini dan jam kerjanya tidak aturan. 11 hari tanpa frei, 9 hari tanpa frei. Pause sangat jarang dalam 1 hari kerja dan personal mangel di sini. Saya ingin pindah pekerjaan untuk yang Quereinsteiger. Jadi Quereinsteiger itu kayak banting setir. Jadi kayak kamu kerja di perhotelan dan kamu kerja di Pflege atau kamu kerja di perkantoran atau apa gitu. Itu namanya Quereinsteiger. Saya ingin pindah pekerjaan untuk yang Quereinsteiger seperti Kundenberater. Jadi Kundenberater itu kayak penasihat pelanggan atau penasehat pelanggan kayak customer service gitu. Atau yang memiliki jam kerja lebih teratur. Maksudnya mungkin dari Senin sampai Jumat dan weekend frei. Pertanyaan saya, nomor 1, saya menemukan calon betrip yang baru di Bundesland yang lain. Behörde atau Amt manakah yang harus saya hubungi? Kalau kalian pindah betrip, ini pertanyaan aku kayak kalian sudah mendapatkan kontrak dari betrip ini kah? Dan kalau kalian pindah ke Bundesland lain, pertanyaan aku, kalian sudah mendapatkan kontrak untuk tempat tinggal di Bundesland ini kah? Karena dulu step aku sebelum aku pindah dan resign, aku cari pekerjaan dulu, cari stelle, cari betrip, sampai akhirnya aku mendapatkan kontrak kerja. Dan yang kedua, aku cari Wohnung atau cari apartemen. Sampai aku mendapatkan kontrak tempat tinggal atau kontrak dari apartemen tersebut. Dan aku sudah menemukannya, kedua ini aku sudah memegang kedua ini. Dan setelah itu aku baru kundigan. Dan setelah kundigan mendapatkan kontrak kerjaan dan kontrak apartemen, aku pindah dan aku daftar di Hamburg. Aku daftar di Behörde Hamburg. Aku ke Rathaus dulu, aku bilang, aku mau melden di sini. Anmelden, jangan ummelden. Nah, kalau kamu udah angemeldet, kamu udah dapat surat keterangan, kamu tinggal di Hamburg, di apartemen ini, alamat ini, bla bla bla, itu semua dokumen, semua data atau semua data-data aku di Ausländerbehörde Kassel otomatis pindah ke Hamburg. Jadi aku udah nggak ada hubungan lagi dengan Kassel. Jadi semuanya di Hamburg. Jadi ketika masih proses pindah, proses kundigan proses ini itu kalian jangan hubungi dulu di Bundesland di mana kalian mau pindah. Jangan dulu.
kalian selesaikan dulu di Bundesland ini atau di kota ini. Kalau kalian benar-benar pindah keluar dari kota ini, baru kalian daftar ke kota di mana kalian pindah. Dan lagi, semua dokumen-dokumen, semua data-data kalian itu otomatis pindah ke Bundesland ini, ke kota ini. Dan kalian gak ada hubungan lagi sama Behörde di kota sebelumnya. Pertanyaan yang kedua. Saat ini saya dalam masa Probezeit. Probezeit itu kayak masa percobaan selama 6 bulan. Apakah bisa keluar tanpa masalah nantinya terkait visa kerja saya? Ini sangat-sangat tricky karena jujur aja aku nggak ada pengalaman karena di mana aku kerja, karena waktu aku masih Ausbildung kan. Pas aku mau resign Ausbildung aku juga agak deg-degan. Aku nggak tahu ini bakal masalah atau enggak karena aku unterbrochen gitu, karena aku kayak bener-bener keluar dari Ausbildung ini gitu. Aku takut aku diusir dari Jerman atau aku harus balik dulu ke Jerman, tapi aku tanya-tanya, aku lakuin dan untungnya aku nggak harus ke Indo dulu atau Ausreisen dulu atau keluar dulu. Jawaban aku ini nggak akan ada masalah dengan Behörde. Dan tips untuk kalian juga, ketika Probezeit kita bisa resign. Kita bisa resign tanpa alasan juga. Mau dengan alasan, mau tanpa alasan, kita bisa resign. Ini tergantung kalau kalian berhubungan dengan agensi di Indonesia, mungkin kalian harus berbicara dengan agensi kalian di Indonesia. Tapi kalau kalian mandiri datang ke sini, ini nggak ada masalahnya kok. Kayak kalau kalian mau resign dan kalian udah menemukan kerjaan baru, kamu udah mendapatkan atau memegang kontrak baru dari kerjaan itu, kalian jangan sungkan untuk resign. Dan ini nggak akan ada masalah dengan Ausländerbehörde atau Amt karena kalian sudah mendapatkan kontrak kerja baru, kalian sudah resign, kalian sudah menjalankan proses tersebut gitu. Kalian nggak ilegal, kalian nggak tinggal di sini tanpa kerjaan atau apa gitu. Kalian emang nggak cocok, aku nggak betah, ini nggak bagus untuk kesehatan kalian, kesehatan mental kalian juga, jadi aku pindah gitu. Jadi ini nggak ada masalahnya dengan Ausländerbehörde selama kalian punya pekerjaan, selama kalian melakukan semua prosesnya dengan benar. Ya ini nggak masalah, kalian nggak harus atau kamu nggak harus pergi ke Indonesia selama kalian dapat kontrak kerja dan kontrak apartemen atau tempat tinggal. Yang ketiga, pertanyaannya, surat keterangan baik yang disebutkan di video itu didapatkan dari mana yang di Jerman ini? Maksudnya mungkin Führungszeugnis, surat keterangan baik. Ini berlaku selama 6 bulanan. Selama 6 bulan ya. Jadi kalian atau kamu pergi ke Rathaus di kota kamu tinggal, atau karena sekarang semuanya digitalisirung, semuanya digital, kayak hampir gak mungkin mendapatkan termin secara langsung di tempat. Coba kalian buka website Rathaus mereka atau buka Rathaus kota kalian online. Coba kalian cari termin untuk Führungszeugnis beantragen, Führungszeugnis yang baru beantragen. Kalau kalian gak nemu terminnya atau kalian gak nemu bagaimana cara membuat termin, kalian telepon. Di internet pasti tertera nomor telepon dari Rathaus tersebut dan kalian hubungi dan kalian bilang, aku ingin membuat termin untuk surat keterangan baik atau kayak ich möchte Führungszeugnis beantragen. Pertanyaannya sudah terjawab dan sekarang aku ada tips untuk kalian, atau aku mau ngobrol aja sama kalian tentang tentang kerja di perhotelan, apalagi sekarang kayak di situasinya audiens aku, dia bilang kayak dia nggak ada pause, dia kerja 9 hari, 11 hari tanpa free intervention atau di antara hari-hari itu, dan dia nggak ada pause selama 1 hari full. Dan karena personal mangel juga, jadi kayak mau gak mau kerja karena ini juga aku juga ada pengalaman ketika aku kerja di Pflege. Jadi kayak Pflege sama perhotelan itu dari jam kerjanya, dari kerjaan atau dari Leistungnya hampir sama, shift-shiftan juga, dan personal mangel juga. Tips aku, coba kalian Google Arbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz. Ini aku baru aja belajar Arbeitszeitgesetz hari ini. Ini kayak 11 hari dan 9 hari tanpa day off atau tanpa libur di antar hari itu.
itu sebenarnya tidak diizinkan, tapi itu tergantung betripnya. Kayak seharusnya kayak maksimal kayak 6 hari Amstuk kita diperbolehkan untuk kerja. Dan kalau kalian kerja di hari Minggu itu maksimal 15 hari Minggu selama setahun. Jadi kalian perhatikan hari kerja kalian dan jam kerja kalian. Dan kalian juga wajib untuk mendapatkan pause atau istirahat. Kalau kalian kerja 8 jam, itu minimal 30 menit atau 1 jam. Dan kalau kalian kerja dari 9 jam atau lebih dari 9 jam, minimal itu 45 menit. Jadi kalian perhatikan jam kerja kalian. Kalau kalian ubah stunde maksudnya kalian kayak kerja lebih lama, 15 menit. Pokoknya dari 15 menit kalian hitung 15 menit atau setengah jam atau 1 jam atau bahkan 2 jam. Dan kalau kalian gak ada istirahat, kalau kalian gak dapat istirahat, kalian dokumentasikan juga dan kalian bilang ke bos kalian, hey, aku gak ada istirahat di hari ini, hari ini, hari ini. Dan pokoknya kalian dokumentasi jam kerja kalian. Kalau kalian gak dapat istirahat, kalau kalian kerja lebih lama, shift kalian lebih lama, atau kalian sering banget kerja di hari Minggu, kalian hitung. Pokoknya maksimal kerja di hari Minggu itu 15 hari dalam setahun. Pokoknya kalian Google Arbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz. Pokoknya kalian lihat itu, dan kalau kalian gak ngerti, kalian translate ke bahasa Indonesia. Tapi sayangnya karena personal mangel, karena kita sebagai orang luar mungkin dikira kita tidak mengetahui peraturan, atau mungkin mereka kira kita takut sama mereka seenaknya bikin dinsplan untuk kalian. So, aku mohon banget ke kalian perhatikan dinsplan kalian. Kalau kalian merasa tidak nyaman dengan dinsplan kalian, tidak enak, tidak bisa menikmati lagi pekerjaan kalian, ngobrol dengan orang di sana atau ngobrol dengan siapapun itu yang ada hubungannya dengan topik kalian, mungkin dengan PDL atau seseorang yang bikin dinsplan untuk kalian ngobrol sama mereka. Of course, kalau bahasa Jerman kita belum fasih, mungkin agak susah untuk menjelaskannya, tapi coba kalian ngobrol sama mereka gitu. I know kita di sini di Jerman mungkin kalian pikir kayak kita di sini untuk bekerja, untuk mencari uang, mengumpulkan uang. I don't know what your reason. Aku nggak tahu alasan kalian apa di Jerman, atau untuk kalian yang kerja dan kalian mikir kita harus kerja keras, kita harus belajar kerja atau hidup keras. Kayak kita menormalisasi rasa capek, rasa tertekan, rasa pressure karena kalian mikir ini perjuangan, perjuangan, dan perjuangan. Tapi kalau ini nggak bagus untuk kesehatan mental kalian, untuk kesehatan kalian, cari jalan lain. Cari jalan lain, cari pekerjaan lain, cari tempat lain, ngobrol sama seseorang, cari cara, cari jalan bagaimana kalian keluar dari tekanan ini, dari kehidupan yang bukan passion kalian, yang ini bukan untuk kalian. Kalian gak harus tinggal di situasi ini, kalian gak harus stay di situasi ini, kalian gak harus mengalami situasi yang perih ini gitu. Kalian gak harus terus-terusan berjuang. Kalian juga harus menikmati hidup. Kalian juga harus menghormati diri kalian, menghormati kesehatan kalian juga. Kita harus ada kemampuan, keberanian untuk bicara, untuk membuka mulut kita, bilang apa yang gak nyaman untuk kalian, apa yang bikin kalian gak semangat pergi kerja. Pokoknya kita harus bilang apa yang gak cocok dengan kalian tempat kerja gitu. Karena of course betrip atau tempat kerja juga mereka gak mau kehilangan kamu juga kan. Jadi kalau kalian ada sesuatu yang gak enak, bilang ke mereka. Karena come on, mereka butuh kalian juga kayak kita tuh Arbeitnehmer sama Arbeitgeber itu kalian membutuhkan satu sama lain. Jadi kayak kalau kalian ada sesuatu yang gak enak, bilang ke mereka. Kecuali kalau kalian ingin keluar, ingin resign, ingin pindah, do it, do it. Ini waktunya untuk bergerak. Jadi kayak
Kalau kalian gak mau stay di tempat ini, kalian gak mau bicara sama mereka, kalian pengen keluar, kalian keluar dari tempat kerja ini, keluar dari kota ini, look for something better for you, look for something that is for you, look for something that is waiting for you. Cari sesuatu yang untuk kalian, cari sesuatu yang emang untuk kalian, cari sesuatu yang sedang menunggu kalian untuk diraih. Dan by the way, tips pertama yang akan aku kasih ke kalian ketika kalian ada di posisi seperti ini, kalian izin sakit selama 1 minggu. Kalian izin sakit selama 1 minggu, bilang ke dokter kalian physically, mentally terganggu atau blasted atau burnout atau kalian ngerasa tidak nyaman, kalian ngerasa tidak sehat gitu, bilang ke dokter dan kalian ingin izin sakit selama 1 minggu. Dokter bakal ngerti asal kalian komunikasi dengan baik dan jujur ke mereka. Dan kalian bilang ke betrip atau kalian izin sakit ke betrip. Kalian gak harus begrundan kenapa kalian izin sakit. Bilang aja, kamu izin sakit selama 1 minggu. Punkt. Dan selama 1 minggu itu kalian gunakan untuk istirahat. Dan kalau kalian ada kapasitas, kalian gunakan waktu itu untuk mencari-cari info. Step pertama atau next step selanjutnya, apa yang harus kalian lakukan untuk keluar dari zona ini, untuk pindah, untuk melakukan hal lain gitu. Itu yang dulu aku lakukan juga. Aku waktu itu juga kayak izin sakit 2 minggu dan aku gunakan waktu untuk istirahat, untuk refleksi, untuk recover sampai aku merasa baik lagi. Dan aku mulai aku mulai cari-cari info dan aku mulai menjalani step selanjutnya untuk pindah ke Hamburg. So, semoga video ini membantu audiens aku dan membantu kalian yang ada di situasi ini atau untuk kalian yang berpotensi di situasi seperti ini. Jadi kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, step apa yang harus kalian lakukan. Kuncinya komunikasi. Kalian bikin jadwal telepon ini, telepon siapa, email siapa. Kalian tulis semuanya di planner kalian, tulis semuanya di buku kalian, tulis semuanya dimanapun itu, tulis step-step kalian apa aja. Itu dulu yang aku lakukan. Dan di Jerman ini bisa aja prosesnya lama, di Jerman bisa aja kita memerlukan banyak dokumen. So untuk kalian yang berencana untuk resign, untuk pindah ini tuh coba kalian plan sejauh mungkin atau 6 bulan sebelum resign atau 3 bulan atau apa gitu. Pokoknya kalian kayak rencanakan dari jauh-jauh hari karena proses untuk surat-surat seperti itu ini bisa memakan waktu banyak banget di Jerman. So ini aja untuk kalian yang baru, kalian jangan sungkan untuk subscribe, menulis opini kalian di kolom komentar, mungkin like video ini, share video ini ke orang-orang tersayang yang mungkin membutuhkan, dan jangan sungkan untuk tulis pertanyaan di email aku atau di kolom komentar juga bisa. Jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mata kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. I love you. Bye.